Saya Mawas, saya bekerja. Selamat petang. Madhab Semalawaru di sini. Teman-teman ingin membahas mengenai topik tenaga kerja Indonesia, baik yang lokal maupun yang luar negeri. Interlokal. Saya ingin kemana dulu nih? Sebenarnya tenaga kerja Indonesia ini hubungannya dengan demografi dulu. Siapa yang pernah nempuh demografi ini? Rois. Santoso. Santoso, coba pandangan Anda mengenai tenaga kerja Indonesia jika dihubungkan dengan demografi, silakan. Oke. Demografi. Oke, gini ya, ini mengenai tentang hubungan ketenaga kerjaan dengan demografi khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat demografi Indonesia ini kan penduduknya ini mencapai bahkan 4 besar terbanyak di dunia. Nah, di sini pasti masalahnya lagi tentang urusan perut. Nah, urusan perut ini nanti hubungannya kepada pekerjaan. Nah, pekerjaan dengan penduduk Indonesia yang sebanyak ini, akankah semuanya bekerja di Indonesia? Yang kita harapkan seperti itu, tapi pada kenyataannya ternyata tidak. Sehingga pada intinya banyak yang kerja di luar negeri atau di luar Indonesia. Nah, untuk penduduk Indonesia yang kerja di luar negeri, nah ini apakah memang mereka benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang ia lakukan? Apakah mereka juga sesuai dengan perjanjian mereka kerja dan dibayar segitu dan diperlakukan dengan layak? Nah ini saya rasa harus kita bedah lagi gitu. Dengan kasus-kasus terakhir ini banyak bahwa tenaga kerja kita yang ada di luar negeri ini banyak yang diberitakan di media massa maupun di televisi ini banyak yang bermasalah. Contohnya yang terbaru ini ada tenaga kerja kita yang di Siti Aisyah ya, ngawur Siti Aminah Salah sebut buyar. Yang kemarin itu dihukum mati di Arab Saudi karena ada kasus di sana. Juga banyak kasus-kasusnya sebelum itu yang ada juga yang dilakukan yang seperti itu. Nah, saya rasa apakah perlindungan selama ini terhadap tenaga kerja kita di luar negeri itu memang sudah memadai, sudah menjamin hak-haknya mereka dilindungi di sana. Sedangkan untuk pendapatan negara sendiri di bagian ketenaga kerjaan ini, khususnya yang di luar Indonesia, ini cukup besar untuk pemasukan negara. Nah, saya rasa itu yang kurang lebih yang mau saya sampaikan. Justru saya ini bertanya-tanya kepada ahlinya ini siapa, mungkin bisa dari Bung Ismail atau Bung Rois. Ini nanti untuk menjamin ketenaga kerjaan kita Indonesia di luar negeri ini agar mereka benar-benar terjamin, ini gimana gitu. Mungkin bisa dari Vivi dulu lah ya, yang lebih paham ya. Oke, terima kasih. Sekian. Moderator, Bapak Didi. Langsung dilempar sama Loh, Oh iya, tadi kan ke Bung Rois. Nah, langsung ke Bung Rois. Bung Ismail loh. Iya, jumpa lagi dengan saya. Iya, sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Santoso tentang perlindungan tenaga kerja, tadi dijabarkan tentang hubungan demografi dengan tenaga kerja ya. Jadi masalah penduduk memang juga akan berpengaruh dengan namanya kesejahteraan penduduk itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah di Indonesia ini kan penduduknya tinggi sekali, banyak sekali. Namun ternyata
lapangan pekerjaan yang ada itu tidak bisa menopang seluruh jumlah penduduk yang ada, terutama untuk usia produktif sendiri, sehingga kebanyakan dari mereka ada yang sampai harus bekerja di luar negeri, biasa kita sebut dengan TKI. Tapi makna ini selalu sempit ya, TKI itu seolah-olah seperti pembantu rumah tangga, padahal pekerja profesional pun tetap TKI, pekerja yang seperti di luar pembantu rumah tangga juga TKI sebenarnya. Nah, sebenarnya pemerintah pun juga sudah mencanangkan program kewirausahaan dengan dibangkitkannya UMKM, kemudian penguatan koperasi sebagai bentuk diharapkan nantinya juga akan mampu menopang tenaga kerja di tingkat tataran kecil dari desa sampai kecamatan, kabupaten. Nah, permasalahannya ternyata program-program itu masih belum cukup, sehingga program bekerja di luar negeri masih tetap dibutuhkan. Nah, tadi Mas Santoso menyinggung tentang bagaimana untuk melindungi hak-hak, ya Mas, Ya, hak-hak tenaga kerja di luar negeri, tenaga kerja Indonesia di luar negeri agar bisa tidak bermasalah. Nah, sederhananya seperti ini. Jadi kebanyakan yang bermasalah itu adalah tenaga kerja yang memang tidak pada tempatnya, artinya tidak pada spesialisasinya. Seperti beberapa saya baca itu yang bermasalah di Arab Saudi itu karena dia seharusnya itu spesialisasinya di pembantu rumah tangga. Ternyata kenyataannya dia tidak ditempatkan di pembantu rumah tangga, tapi pada sektor-sektor lain. Nah, permasalahannya adalah sektor-sektor ini butuh sertifikasi keahlian. Minimal dia bisa di sana lah. Kalau kita terlalu jauh ngomong sertifikasi keahlian. Nah, tentu saja logika sederhana. Kalau saya jadi majikan dan punya bawahan yang tidak bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan tempatnya, otomatis saya sendiri pun akan juga marah. Nah, seperti itu saya lihat. Sehingga permasalahan yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa memang keahlian yang dibutuhkan untuk masuk dalam sektor pekerjaan yang akan ditempatkan itu memang sudah dikuasai. Sehingga kita akan selanjutnya bisa berbicara tentang masalah perlindungan, pendampingan, kemudian bagaimana hak hukumnya hak dia sebagai tenaga kerja. Nah, yang paling utama adalah bagaimana bisa memastikan bahwa sektor pekerjaan yang akan ditempati itu memang sudah menjadi spesialisasinya. Seperti itu. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Santoso dan Rois. Dinyatakan oleh Santoso tadi bahwa kaitan antara tenaga kerja dengan demografi sangat terhubung, mengingat kita akan mengalami bonus demografi. Tapi akan kita analisis agak ke depan nanti. Saya ingin mempertajam pendapat Rois dahulu bahwa ada persoalan pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Rois mengatakan bahwa pemaknaan sempit atas TKI ini menjadikan seolah-olah TKI Indonesia selalu bermasalah. Padahal persoalan tenaga kerja Indonesia yang ada di sana itu amat sedikit dibanding jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap di luar negeri. Nah, seringkali yang tertimpa masalah itu justru adalah tenaga kerja Indonesia yang spesialisasinya atau kategori jenis pekerjaan yang level rendah. Tidak berarti tidak mulia, seluruh pekerjaan mulia, tetapi dengan indikator tingkat gaji maka kita anggap saja itu rendah. Mereka lah yang seringkali bermasalah. Rois menengarai bahwa tidak pernah ada pemberitaan mengenai sukses tenaga kerja Indonesia level elit, di mana kita ketahui tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu teramat banyak. Bahkan yang tenaga kerja ahli seperti yang ada di Petronas ya, perusahaan minyak kelas internasional itu juga tenaga kerja dari Indonesia. Saya kira di perusahaan-perusahaan multi corporate lain juga banyak.
tetapi ini tidak pernah dikuak oleh berita. Yang sering diberitakan adalah yang minor, terutama yang bermasalah. Rois juga mencermati bahwa tenaga kerja Indonesia yang bermasalah ini biasanya mereka yang tidak sesuai antara spesifikasi pekerjaan dengan keahlian ini tidak sesuai sehingga ada masalah. Barangkali bisa ditambahkan di sana, seringkali yang terkena masalah adalah TKI yang ilegal, sehingga oleh karena secara prosedural mereka tidak sesuai sehingga mereka harus kucing-kucingan dengan pihak otoritas di luar negeri. Bekerja yang dalam kondisi tidak nyaman, selalu sembunyi-sembunyi, tentu saja resikonya akan lebih besar. Nah, ketika situasi mendesak, nah disitulah mereka akhirnya terkena persoalan. Saya ingin kembali menoleh ke tanah air. Ditilik dari kekayaan tanah air, bumi, laut kita yang teramat subur dan kaya itu, seharusnya tenaga kerja Indonesia tidak perlu mencari pekerjaan di luar negeri. Tetapi ini semua sudah terlanjur terjadi. Tetapi agar ini tidak terjadi selamanya, harus dicermati lagi ini. Sebenarnya ada persoalan apa? Kenapa tidak matching antara jumlah tenaga kerja dengan sumber daya alam yang luar biasa ini? Kenapa tidak terhubung? Sehingga link and match di sana tidak pernah terbentuk. Apakah ini yang tidak bisa mengelola otoritasnya ataukah rakyatnya yang malas? Saya pikir pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga layak untuk dipertanyakan ulang. Untuk itu saya mengarah pada Ismail. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan tenaga kerja di Indonesia? Oke, jadi balik lagi ke demografi yang tadi disampaikan teman-teman. Jadi kalau kita lihat sumber daya alam kita begitu melimpah, dan kemudian tadi juga sempat disampaikan bahwasanya ada bonus demografi di negara kita karena jumlah penduduk kita yang begitu banyak, utamanya penduduk yang produktif, yakni di usia muda dan seterusnya, itu di usia-usia yang muda. Jadi kemudian gini, kebanyakan hari ini kenapa pemuda atau di usia-usia produktif itu harus mencari lapangan kerja keluar, bisa keluar dari daerahnya, bisa juga keluar sampai ke negara tetangga. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan yang ada di daerah setempat itu sangat minim, dan kemudian sumber daya alam yang ada ini kemudian dikelola oleh generasi-generasi tua. Dan kemudian ketika anak-anak muda yang sudah pergi keluar dari daerahnya ini kemudian berupaya keras untuk mencapai kesejahteraannya di sana. Jadi ini terkadang menjadikan satu masalah baru ketika upaya-upaya itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam daerah setempat itu yang kemudian menjadikan sebuah permasalahan baru. Dan kemudian untuk masalah tenaga kerja ilegal itu kembali lagi kepada terkadang masyarakat mau bekerja prosedural atau ke luar negeri itu terkadang proseduralnya terlalu panjang dan terlalu beribet. Itu biasanya yang menjadikan beberapa tenaga kerja ilegal itu lebih memilih jalan pintas daripada dipersulit di dalam negeri sendiri itu. Dan kemudian sampai hari ini kalau kita lihat masih banyak yang seharusnya di negara yang sekaya ini masyarakatnya harusnya sejahtera semua dan tidak ada yang kerja di luar negara yang kaya ini. Sumber daya alam yang kaya seharusnya mencukupi untuk kehidupan mereka, kehidupan seluruh rakyatnya. Tapi kemudian faktanya menunjukkan bahwasanya tenaga kerja kita yang keluar dari negara kita atau yang menjadi TKI atau warga negara yang menjadi TKI itu sangat banyak, dan itu usianya adalah usia produktif, dan sehingga di negara ini itu kosong sumber daya manusia produktifnya. Akhirnya
dimasukilah oleh sumber daya manusia di luar dari negara kita yang kemudian memanfaatkan kapasitasnya, produktivitasnya, mencoba untuk menggali sumber daya alam yang ada di negara ini, kemudian sumber daya alam itu dibawa pulang ke negara asal. Dan biasanya seperti itu. Dan ini kesalahan siapa? Ini dan seharusnya ini adalah pemerintah yang kemudian bisa memanage sumber daya manusia kita ini. Bagaimana sumber daya yang produktif ini dimanfaatkan atau dipekerjakan di dalam negeri untuk mengelola sumber daya alam yang ada, dan kemudian tidak usahlah pemuda atau sumber daya manusia yang produktif ini dikirim ke luar negeri untuk menjadi jongos di luar negeri. Kemudian kan banyak sebetulnya, kalau yang tadi dikatakan bahwasanya ada beberapa sumber daya manusia yang produktif yang kemudian juga bisa menjadi pemimpin di perusahaan multikorporat di negara tetangga, tapi kemudian di sini tidak ada lapangan, akhirnya dia memilih ke sana. Nah, ini seharusnya pekerjaan pemerintah untuk menyiapkan lapangan bagi lapangan untuk dimasuki para tenaga kerja yang atau sumber daya manusia yang produktif itu untuk menggali sumber daya alam yang ada di negara kita guna kesejahteraan bangsa ini. Seharusnya seperti itu. Saya rasa sih itu. Oke. Jadi ada peribahasa hujan batu di negeri sendiri, dan hujan emas di negeri asing. Jika generasi ini waras, akan memilih hujan batu di negeri sendiri meskipun hujan batu. Tetapi nampaknya peribahasa semacam ini sudah tidak laku pada generasi-generasi sekarang. Artinya generasi sekarang lebih memilih ke negeri asing untuk melakukan pekerjaan dan mengabaikan peribahasa tadi. Padahal untuk negeri kaya semacam Indonesia bisa dijamin tidak ada hujan batu. Yang ada adalah hujan intan, hujan permata, hujan emas. Persoalannya adalah seperti yang disitir oleh saudara Mail tadi. Ada salah kelola. Negeri yang kaya raya, subur makmur semacam ini lalu diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa SDM yang jumlahnya amat besar. Tapi nyatanya SDM yang produktif, yang energik itu justru dinikmati oleh negeri-negeri tetangga. Lah lantas Ismail mengatakan di negeri ini terjadi kekosongan SDM produktif dan energik. Kita tahu sawah ladang hari ini yang mengelola adalah tinggal para orang tua. Dikhawatirkan 10 tahun ke depan nanti ketika para orang tua ini meninggal, maka praktis sawah dan ladang kebun itu akan kosong, tidak ada yang mengelola. Karena generasi muda lebih memilih urbanisasi, kerja di sektor perkotaan, atau bahkan pergi ke mancanegara. Apa akibatnya jika semua sawah ladang kebun tidak ada yang mengelola? Ada kekhawatiran investasi asing akan masuk dan melakukan akuisisi sehingga bisa mengelola sawah ladang kebun kita yang sejatinya adalah makmur itu. Sebelum semua itu terjadi, maka alangkah bijak kalau sejak dini kita harus berpikir ulang atau melakukan reorientasi atas bonus demografi. Jadi bonus demografi seyogianya tidak dimaknai sebagai beban nasional. Bertambahnya bayi lahir, bertambahnya jumlah generasi, jangan dipandang sebagai peristiwa beban bangsa atau beban nasional, tetapi harus dipandang sebagai sebuah anugerah bahwa akan ada dan selalu ada, tidak pernah kehabisan sumber daya manusia yang akan mengelola kekayaan kemakmuran negeri ini. Bahwa selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa memang iya betul, tetapi ingat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau terpencil lainnya itu masih kekurangan penghuni. Sehingga potensi-potensi alam
yang punya nilai ekonomi tinggi itu tidak pernah terkelola oleh SDM. Dengan demikian, persis apa yang dikatakan Ismail tadi, pengurus negara ini atau pemerintah punya kewajiban mutlak dan tidak bisa tidak untuk melakukan pembuatan atau penyusunan blueprint ke depan. Ini bonus demografi harus di-link dan di-matchkan dengan potensi-potensi kekayaan alam pulau-pulau di luar Pulau Jawa, sehingga nanti akan ada manfaat di sana, sehingga jumlah migrasi tenaga kerja terampil, produktif dan energik dari Indonesia ini bisa dihambat karena bisa dialihkan pada potensi-potensi ekonomi yang nilai ekonominya lebih tinggi. Nah, dalam rangka melakukan penyusunan rencana-rencana untuk sumber daya manusia dikaitkan dengan potensi alam Indonesia tadi, saya ingin kembali kepada Rois. Transmigrasi apakah menemukan relevansinya di sana? Silakan Rois. Ayo. Program transmigrasi ya. Program transmigrasi dulu memang saat Orde Baru itu sedang gumih-gumihnya dilaksanakan, tapi ternyata realitasnya hari ini mulai agak berkurang karena ternyata di sana untuk tingkat keberhasilan dari transmigrasi itu tidak stabil. Dulu memang sempat mengalami suksesan untuk program transmigrasi, ternyata setelah itu periode sekarang ini itu banyak juga mengalami kegagalan. Salah satunya juga mungkin karena bekal pengetahuan yang kurang dan juga tidak ada pendampingan yang intens untuk bagaimana agar masyarakat yang bertransmigrasi, biasanya tujuannya ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Kalimantan ya paling sering ya, itu bisa benar-benar sukses. Tapi untuk programnya itu memang cukup bagus karena untuk mengurangi pusat aktivitas di Jawa dan juga untuk menimbulkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa pula, sehingga nantinya pemerataan ekonomi bisa dilaksanakan. Itu tidak boleh program transmigrasi itu dilihat hanya sebagai program-program skala kecil, artinya masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang gagal di sini kemudian dipindah ke luar Jawa. Bagaimana ketika masyarakat yang memang sudah berhasil di sini kemudian mampu di sini itu dicoba tularkan untuk keluar Jawa, artinya memberikan pengaruh dampak di luar Jawa, sehingga saya rasa bukan malah menambah masalah di pulau yang akan diberi transmigrasi, tapi malah menambahkan sebuah solusi cerdas. Masyarakat di sana, masyarakat yang di sana juga akan ikut memperoleh dampaknya, karena kita tahu seringkali juga, nanti mungkin Mas Santoso juga bisa nambahin, ada konflik antara pendatang dan warga setempat, karena itu tadi warga yang datang itu pun juga dari warga yang gagal di sini, sehingga di sana juga mungkin mereka juga akan mulai dari awal, mulai dari nol kehidupannya. Kemudian masyarakat di sana pun juga belum siap untuk menerima, sehingga saya rasa yang perlu ditularkan adalah transmigrasi ini bukan lagi orang-orang yang memang gagal di sini, tapi juga orang yang berhasil di sini kemudian diberikan sebuah insentif ketika mau untuk berpindah ke sana. Misal gitu loh, seorang pengusaha di sini sukses, kemudian dia mencoba untuk suksesnya ditularkan di tempat lain gitu. Jadi menularkan sebuah kesuksesan, bukan memberikan sebuah masalah baru, saya rasa ya. Jadi seperti itu. Oke, itu bagus sekali yang diungkap oleh Rois itu. Sebelum ke Santoso, saya ingin bertanya kepada Agung Budi Laksono. Agung, seandainya kamu disuruh transmigrasi, mau tidak? Itu pertanyaan pertama.
Andaikan jawaban Anda tidak mau, apa alasannya? Kalau mau, apa alasannya? Silakan Agun. Ya kalau untuk transmigrasi memang ya seperti yang kita tahu sendiri, kalau kita misalkan berada di luar kota, memang dalam potensi untuk menjadi pengusaha itu sempit. Nah, cita-cita saya sebenarnya cita-cita saya sebenarnya itu ya cuma di rumah aja mengembangin potensi yang ada di desa itu, sehingga membuka lapangan pekerja baru, sehingga tidak perlu kita lagi capek-capek urbanisasi, transmigrasi ataupun menjadi TKI di sana. Itu aja sih dari aku. Oke. Dari jawaban Agung kita langsung bisa paham kenapa orang-orang menolak transmigrasi, kenapa orang-orang itu tidak mau mengembangkan pulau di luar Jawa. Ada something wrong di pulau luar Jawa. Nah, generasi semacam Agung yang punya talenta sangat kuat di bidang entrepreneurship itu pun menolak untuk mencari lahan-lahan baru yang masih potensial di luar Jawa. Saya pikir alasannya adalah mungkin kekurangan dari pulau itu yang saya tidak tahu entah apa. Karena untuk bisa mengembangkan usaha tidak hanya infrastruktur, tidak hanya relasi-relasi keterkaitan antar bisnis, banyak aspek. Nah, supaya terkuak semua sejatinya di pulau-pulau tersebut itu apa sih yang menakutkan sehingga orang Jawa terutama yang produktif seperti yang dikatakan Rois tadi, harapannya Rois kan orang-orang produktif yang telah sukses di Jawa justru yang harus melakukan gedok tular pada orang-orang di luar pulau Jawa saat transmigrasi. Tapi nampaknya yang terjadi selama ini justru adalah transmigrasi seolah memindah kemiskinan, memindah persoalan, memindahkan beban dari Jawa ke pulau di luar Jawa. Kembali pada persoalan di luar pulau Jawa, kepada Darso Santoso sekarang. Ada persoalan apa di Pulau Kalimantan yang Anda tempati itu sehingga orang Jawa malas atau takut pergi ke sana? Silakan. Ya, baik. Sebenarnya untuk permasalahan transmigrasi ya, khususnya buat pekerja-pekerja yang ada di Jawa ini ke Kalimantan, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan bisa saya bilang ketidakbetahan transmigran dari Jawa ini ke Indonesia. Yang pertama pastinya mengenai budaya, karena yang namanya budaya ini kan terciptanya kan lama sekali, jadi untuk menyesuaikannya sendiri antara budaya Jawa maupun budaya Kalimantan ini kan beda. Nah, jadi untuk agar mudah beradaptasi dari orang-orang Jawa maupun orang-orang yang lainnya ini ke sana, ini kan cukup lama. Nah, ini dari sisi budaya ya, kita ada sisi budaya. Kemudian sisi yang lainnya, yang pertama ya saya sangat menggarisbawahi juga yang tentang apa yang disampaikan oleh Rois maupun yang telah ditekankan lagi sama Pak Didin tadi tentang tenaga kerja yang ada di sana. Seharusnya kan bahwa tenaga kerja di sana ini menularkan skill ataupun yang mereka dapatkan selama di Jawa ini ke sana untuk membangun daerah tersebut atau memberikan kemajuan untuk daerah tersebut. Nah, itu yang saya garis bawahi. Kenapa kok tidak seperti itu? Malah yang terjadi hanya kebanyakan yang transmigran yang benar-benar skala besar. Kebanyakan mereka memang menempati itu kayak bidang-bidang kecil. Ini mungkin bisa saya bilang seperti bidang-bidang kecil seperti bidang-bidang pertanian atau lain sebagainya. Jadi kebanyakan yang saya lihat sendiri di daerah sana, khususnya di daerah saya sendiri di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Sandai, di sana memang banyak imigran, baik itu dari Jawa maupun dari daerah-daerah lainnya, pulau-pulau lainnya di Indonesia. Yang saya perhatikan mereka ini sama kerjanya juga seperti orang-orang yang di sana. Jadi yang terjadi itu adalah persaingan. Jadi persaingan yang saya inginkan, yang masyarakat sana inginkan sebenarnya gimana sih SDM yang menurut kita bahwa yang di Jawa ini sudah lebih maju dari SDM kita yang di sana, ini menularkan baik itu kreativitasnya, baik itu
keahliannya dan lain-lain sebagainya yang membuat daerah sana itu lebih positif, lebih maju, bahkan bisa setara dengan daerah Jawa yang kita inginkan seperti itu. Cuman pada kenyataannya ya memang belum seperti itu. Mungkin ke depan dengan semakin banyaknya SDM yang ada di Jawa yang juga sudah semakin mudah-mudahan semakin memberanikan diri buat kesana lagi, buat membangun, bukan hanya yang hanya kerja di satu bidang saja kayak bidang pertanian, bahkan bidang-bidang yang lainnya, bahkan kalau bisa ya pakar-pakarnya memang biar bisa menularkan ilmu-ilmunya ini ke penduduk-penduduk yang lainnya. Cuman untuk permasalahan yang seperti yang Agung katakan tadi bahwa dia lebih betah di sini, sebenarnya ini masalahnya ya bisa dibilang sangat mendasar ya. Yang pertama ya masalah budaya ataupun masalah kebiasaan yang lainnya. Memang kalau di sana, kalau di suku-suku di sana, sebenarnya pada prinsipnya semua suku Indonesia ya baik-baik semua. Cuman istilahnya itu antara suku satu dengan suku yang lainnya ini kan belum tentu semuanya itu satu prinsip maupun punya satu pandangan yang sama. Nah, kalau saya pernah dengarkan ada yang suku-suku di suku lain yang memang mereka ini memang terlihat sungkanan, melakukan apa-apa sungkanan. Terus suku-suku yang lainnya lebih kayak dilihatkan apa adanya gitu. Kalau dia pengen ini ya langsung disebut saya pengen ini gitu. Ada yang kalau ya harus ada kayak kode-kode gitu ya, ada sungkan-sungkannya gitu. Nah, saya rasa permasalahannya situ ya. Menurut saya sih kesimpulannya harus benar-benar yang pertama ya membiasakan diri. Ya, terus yang kedua mungkin itu ya harus ada peran juga ya, peran dari baik itu pemerintah setempat ataupun suku-suku di sana. Nanti jalurnya itu ya nanti dari luar masuknya ke sana, nanti melalui tokoh-tokohnya ini gimana, tokoh-tokoh masyarakatnya ini maksud saya, kemudian dari pemerintahnya ini gimana responnya. Jadi istilahnya kan kalau kita pengen ke suatu tempat pasti kan kita harus tahu dulu medannya, lingkungannya, baru kita bisa ke sana atau bisa memetakan cocoknya ini gini. Saya rasa itu sih, mudah-mudahan ya bisa dimengerti oleh semuanya. Baik, menurut Santoso persoalan yang agak krusial di pulau tujuan transmigrasi adalah faktor perbedaan budaya. Nah, untuk menyesuaikan dua budaya yang berbeda ini memang butuh waktu, butuh proses. Itu bisa dipahami. Tapi seluruh dunia tahu orang Jawa adalah sejenis manusia yang sangat lentur, sangat luas. Sehingga peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu benar-benar diterapkan oleh orang Jawa. Jika terjadi persengketaan antara orang Jawa dengan orang non-Jawa, itu seringkali justru sesuatu yang orang Jawa sudah tidak bisa mentoleransi lagi. Karena Jawa itu toleransinya luar biasa tinggi. Berbeda dengan suku yang lain. Tidak berarti Jawa benar di situ, tidak, tetapi stereotip Jawa itu toleransinya luar biasa. Nah, sehingga kalau orang Jawa yang melakukan akulturasi, asimilasi budaya dengan warga lokal, bisa dipastikan suatu saat akan berhasil. Saya pikir justru lebih faktor yang kedua, yakni faktor persaingan. Nah, mengapa terjadi persaingan? Karena tidak ada kembangan ya. Jadi ibarat lahan yang diperebutkan hanya lingkup seperti itu, lalu di lahan yang sama juga terjadi aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Penduduk lokal melakukan aktivitas itu, pendatang atau orang Jawa juga melakukan aktivitas itu, sehingga yang terjadi adalah konflik atau bahkan berebut. Nah, persaingan semacam ini tidak akan terjadi manakala ada pengembangan kawasan, ada pelebaran yang itu tidak sekedar dimaknai meluasnya teritori,
tidak dimaknai melebarnya tanah, tidak, tetapi varian-varian atau diferensiasi jenis-jenis mata pencarian ini juga harus patut dipikirkan, sehingga ketika transmigran masuk ke sana itu tingkat persaingannya bisa diperkecil. Kalau tingkat persaingan bisa diperkecil, maka akulturasi asimilasi akan bisa diperoleh dengan damai di sana nanti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan mengapa bukan orang-orang produktif saja yang dikirim. Ini barangkali ada yang miss di sana. Menurut teori pengembangan kota baru itu biasanya dikirim perintis terlebih dahulu. Para perintis ini adalah orang-orang yang expert di seluruh bidang masing-masing. Expert pertanian, expert pengairan, expert perkebunan, expert infrastruktur, expert sosial politik, dan seluruhnya ini dikirim. Nah, kalau expert yang dikirim ini sudah mulai leading, barulah mereka kan membutuhkan tenaga kerja atau membutuhkan SDM untuk menjadi penyokong. Nah, SDM yang bakal menjadi penyangga ini baru bisa didatangkan gelombang kedua, sehingga namanya transmigrasi dari Jawa ke pulau lain ini bukanlah memindah kemiskinan, bukan memindah beban atau persoalan, tetapi justru memindah SDM yang siap menjadi penyangga atau pendukung dari perintis yang telah dikirim sebelumnya. Jika model pengembangan kota baru semacam itu yang diterapkan, maka niscaya transmigrasi ini menjadi pilihan nomor satu ketimbang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Nah, selain mereka nanti diharapkan bisa mengelola potensi-potensi alam yang punya nilai ekonomi tinggi itu, mereka juga diharapkan menjadi pengawal-pengawal batas-batas terluar negara kita. Nah, ini kembali ke persoalan pertahanan ini. Saya ingin ke Ismail ini. Kaitan transmigrasi dengan pertahanan nasional kita. Silakan Ismail. Tambah melebar ya gitu. Ya, jadi gini. Ada satu konsep pertahanan yang sangat menarik sebetulnya kalau kita lihat konsep pertahanan dari Israel yang kemudian membangun kota di pinggiran perbatasan tepi barat jalur Gaza situ, di perbatasan Gaza situ. Jadi itu adalah salah satu upaya pertahanan yang cukup menarik, pertahanan yang dijadikan pertahanan bukan benteng atau tempat senjata, tapi adalah hunian masyarakat di situ. Jadi masyarakat itu adalah salah satu benteng daripada daerah-daerah perbatasan di antara negara-negara lain. Jadi ketika di satu perbatasan itu ada masyarakatnya, maka kemungkinan kecil untuk daerah itu diklaim atau dimasuki oleh negara-negara tetangga. Jadi itu adalah satu konsep pertahanan yang sangat bagus yang kemudian harus dikembangkan oleh bangsa ini. Selama ini kan kalau kita lihat pertahanan di perbatasan itu hanya dihuni oleh tentara dan beserta dengan senjata-senjatanya ditaruh di pos-pos perbatasan, dan itu hanya kecil, tepatnya ruang lingkupnya hanya sebatas pos penjagaan itu. Nah, ini kan kemudian masih memungkinkan penyelundupan, kemudian akuisisi wilayah dan seterusnya itu dari negara-negara sekitar atau sekitar perbatasan itu. Salah satu itu yang kemudian konsep pertahanan melalui transmigrasi yang kemudian masyarakat itu dijadikan salah satu benteng pertahanan. Kalau dulu ada pertahanan Hankam Rata, pertahanan rakyat semesta, itu salah satu konsep itu mungkin yang harus dijalankan di pemerintahan hari ini. Rasa sih itu. Oke, jadi menurut Ismail ini menarik sekali konsep Hankam Rata, tetapi
tidak sekonyong-konyong apa itu gerilyawan lalu pelatihan militer, tidak perlu seperti itu. Cukup hanya dengan membuat migrasi manusia dari pulau padat ke pulau yang jarang penghuninya, sehingga batas-batas terluar negeri kita ini seolah-olah ada yang menghuni, ada yang menempati, lalu kemudian mereka ini di dalam relationship hubungan antar sosial ini akan terbentuk ketahanan masyarakat. Nah, ketahanan masyarakat ini nanti adalah merupakan manifestasi dari Hankam Rata yang disitir oleh Ismail tadi. Cuman ini Hankam Rata semacam itu akan terbentuk. Pengelolaan kebun, sawah, ladang, dan potensi-potensi alam yang lain di pulau-pulau tadi juga akan bisa terkelola dengan baik manakala SDM-nya ada di sana. Tetapi sekarang saya menggali satu persoalan lagi. Mengapa SDM itu tidak mau didatangkan ke sana dan tidak mau menetap atau bahkan tidak betah di tempat-tempat baru ini? Terkait dengan itu, ini ada semacam perbandingan. Kalau di Jawa mereka biasanya jalannya mulus, jembatannya ada, hiburannya ada, dan lain sebagainya. Lah di tempat baru barangkali yang semacam ini belum ada. Nah, perbedaan yang sangat mencolok kenyamanan di Jawa dengan di pulau-pulau yang masih jarang penghuninya tadi, ini barangkali bisa dijadikan sebuah pemetaan mengapa orang-orang Jawa tidak betah ditempatkan di luar pulau Jawa. Untuk itu saya ingin mengarah kepada Asep, orang yang expert di bidang bisnis, bidang teknis dan ekonomi kreatif. Silakan Asep. Menanggapi masalah polemik tentang demografi dan persebaran penduduk ini, mungkin kalau dikaji lewat dunia bisnis, memang daerah perbatasan itu minim dengan adanya perhatian dari beberapa pihak. Jadi pemerataan perekonomian ini permasalahannya selalu ditingkatkan di lingkup wilayah kota saja, sedangkan di wilayah perbatasan ini jarang untuk dilirik oleh beberapa pihak, terutamanya untuk pemerintah. Nah, untuk perbatasan juga ini banyak permasalahan yang dihadapi dari segi pendidikan dan segi penyuluhan dan beberapa masalah yang lainnya. Ini yang juga mendukung adanya kurangnya pemerataan dan kurangnya pertumbuhan perekonomian yang mengakibatkan masyarakat pinggiran lebih menyukai dan lebih menginginkan perpindahan yang mana ini untuk menunjang kehidupan yang lebih layak, terutama di lingkup kota. Kalau misalkan banyak lembaga-lembaga maupun dinas terkait di pemerintahan yang membenahi sistem perekonomian dan sistem pendidikan di wilayah pinggiran ini, semestinya akan mendukung pertumbuhan perekonomian yang mana ini hasil dari kreativitas masyarakat pinggiran itu sendiri, yang mana sudah ada kemajuan dari bidang kreativitasnya dan bidang pendidikannya. Lah, untuk saat ini juga banyak kendala-kendala, bahwasanya di Indonesia ini pulau-pulau itu telah mengalami yang namanya kekurangan SDM yang layak. Nah, ini yang juga mendorong kurangnya pertumbuhan perekonomian. Jadi menurut saya mungkin persebaran perekonomian atau pertumbuhan perekonomian di wilayah pinggiran ini akibat dari beberapa pihak yang belum melirik wilayah pinggiran tersebut dan mengembangkan di wilayah pinggiran. Ya, itulah. Oke, jadi yang bisa saya tangkap dari ulasan Asep tadi adalah, Asep,
Asep mencoba melakukan dikotomi, ada wilayah sentral dan ada wilayah periferial atau pinggiran. Nah, menurut Asep, mengapa wilayah periferial tadi tidak menarik minat dari orang-orang sentral yang harus, yang sejatinya lebih baik kalau dipindahkan? Itu karena wilayah periferial ini ternyata kurang memperoleh perhatian dari pemegang otoritas. Kenyamanan yang selama ini diperoleh di wilayah sentral di tanah Jawa itu tidak mereka temukan di wilayah periferial, di pulau-pulau yang kosong tadi. Sehingga orang-orang Jawa yang produktif, yang kreatif, yang punya talenta bisnis itu tidak punya minat untuk menghuni pulau-pulau yang disebut tadi. Nah, dalam rangka itu saya ingin mengarah pada Fajar. Fajar ini adalah generasi yang sangat kreatif, sangat punya talenta dan mengerti peluang ekonomi kreatif. Ketika Fajar harus ditempatkan di pulau kosong di luar Jawa, saya ingin menggali kebutuhan apa sajakah yang diinginkan Fajar. Ayo Fajar, silakan. Oh iya, terima kasih. Saya juga perlu datang yang belum sampai mengerti. Tapi ketika tadi pembahasannya tentang ekonomi kreatif, saya juga sebenarnya nggak seberapa salah satu orang yang kreatif. Cuma saya pun melihat seni dan melihat kreatif. Saya suka sekali dengan orang-orang kreatif. Ketika Pak Titin mengatakan, ketika Anda ditempatkan di sebuah pulau atau tempat di luar Jawa atau terpencil, lalu kebutuhan apa yang akan kamu butuhkan dan inginkan di tempat tersebut sebagai orang kreatif? Mungkin yang pertama adalah bagaimana cara kita di sana bisa survive. Maksudnya survive di sini adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup. Ketika kita berada di Pulau Jawa, semua kebutuhan seakan-akan terpenuhi, sehingga apa-apa yang ada di Jawa ini ada. Nah, ketika kita berada di luar Pulau Jawa, misal di Kalimantan kan jelas di sana daerahnya pegunungan, maksudnya dataran tinggi dan sebagainya, sehingga apa yang kita butuhkan di sana ini sebenarnya ada semua, karena di sana sumber daya alamnya juga melimpah, gitu loh. Cuman sebagai orang kreatif dalam dunia ekonomi, saya bisa mengatakan kebutuhan yang paling yang saling saya butuhkan di sana adalah pola pikir. Kalau saya, kenapa kok pola pikir gitu? Ini yang saya sebut sebagai perpindahan dari, misal saya berada di Pulau Jawa dan saya asli di Jawa. Ketika kita akan berpindah tempat ke luar habitat kita atau peradaban kita, nah ini yang saya butuhkan adalah pola pikir. Ini yang saya sebut travel, maksudnya perpindahan pola pikir ini yang sangat-sangat dibutuhkan di sana. Nah, sehingga ketika kita bisa merubah pola pikir kita, yang sejatinya kita di sini di Jawa ini hidup enak, hidup tentram, semuanya ada. Nah, bagaimana caranya kita di sana itu bisa bertahan hidup atau survive tadi itu? Nah, sehingga kita bisa memunculkan hal-hal kreatif di sana. Kita bisa memajukan ekonomi kreatif di daerah tersebut dengan membawa pola pikir yang berasal dari daerah kita, yang notabene adalah rumah kita sendiri. Kita bawa ke sana yang kita belum tahu apa-apa di sana. Nah, perpindahan pola pikir ini yang saya sebut sebagai travel tadi. Menurut saya sih yang saya butuhkan adalah itu. Karena kalau seperti sumber daya, kemudian sumber daya alam dan sebagainya kan di sana semua ada. Cuman bagaimana caranya kita bisa mengelola itu. Nah, untuk mengelola hal semacam ini itu nggak hanya dibutuhkan kekreativitasan gitu loh, tapi juga pola pikir. Nah, pola pikir yang seperti apa gitu loh? Ya, pola pikir yang semestinya itu adalah cara kita untuk bagaimana kembali lagi bisa bertahan hidup. Itu sih Pak Musel. Oke, jadi tadi secara panjang lebar sudah diulas ya, bahwa
yang dibutuhkan oleh pulau-pulau di luar adalah mindset atau pola pikir Jawa yang produktif, yang lentur, yang luas ini untuk digedok tularkan pada masyarakat yang ada di sana. Namun kemudian orang Jawa tidak punya minat pindah ke sana karena keterbatasan sarana prasarana. Mereka ketika mau dipindahkan ke sana, mereka memperoleh pekarangan, mereka memperoleh rumah jadi, mereka memperoleh sawah ladang, mereka diberi jatah hidup selama 8 bulan. Dan diharapkan oleh pemerintah selama 8 bulan mereka itu diharapkan untuk kreatif di sana. Karena mereka tidak perlu memikirkan nasi dari mana, uang dari, semua sudah dipenuhi. Jatah hidup 8 bulan, rumah disediakan, pekarangan ada, sawah ladang diberikan gratis. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita adalah orang kreatif atau orang yang punya talenta ekonomi kreatif, maka apa sih yang kita butuhkan? Nah, tadi teman-teman udah ngomong, harus ada jalan Pak, ada jembatan Pak, terus apa lagi? Kabel bawah laut kah? Itu yang saya maksud. Menara provider kah? Atau apa? Nah, ini yang belum banyak digali oleh Fajar, tidak tahu. Nah, saya juga tidak tahu karena saya bukan orang ekonomi kreatif. Barangkali saya kembali ke Fajar lagi. Silakan Fajar. Yang maksud oleh Pak Didin itu kebutuhan yang mungkin berupa fisik gitu lah. Serah. Apa aja maksudnya? Aku tidak tahu. Kreatif. Oh ya. Karena kembali lagi, misal kita juga harus tahu tujuan kita di sana itu apa gitu. Misal kita naruh tujuan kita adalah untuk ekonomi kreatif, mengembangkan ekonomi kreatif. Karena menurut saya saya teliti dan saya amati di beberapa daerah di Indonesia ini, emang yang paling dominan adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini penuh dengan talenta-talenta, baik itu yang berhubungan dengan kekreativitasan. Nah, ketika kita dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain, sebenarnya semua itu sudah ada, semua sudah terpenuhi. Maksudnya kebutuhan di sana juga ada, karena SDM-nya juga di sana juga pun hampir menyamai dengan Pulau Jawa. Nah, ketika kita fokus di sebuah daerah tertentu, yang notabene adalah pelosok daerah yang belum terjamah sama sekali dengan teknologi, karena menurut saya hal yang paling menentukan untuk bisa menjadi kreatif itu adalah salah satunya adalah teknologi. Kemajuan teknologi ini juga menunjang masyarakat untuk bisa kreatif gitu. Karena dengan adanya teknologi mereka bisa tahu dunia lain itu seperti apa. Dia bisa mengetahui referensi tentang kreativitasan gitu loh. Nah, teknologi ini yang diterapkan di daerah pulau-pulau terpencil tentunya sangat susah gitu loh. Maksudnya kita ambil contoh seperti perkembangan itu sinyal tower dan sebagainya, sinyal seperti satelit dan sebagainya. Itu kan salah satu benda penunjang bagaimana kita bisa mengakses internet yang memudahkan kita untuk mencari referensi. Nah, di sana ketika dikatakan daerah Kalimantan, itu kan sinyal di sana kan susah gitu, sehingga apa-apa yang kita ingin cari tahu itu juga agak sulit gitu. Nah, mungkin yang menurut saya yang paling utama, nggak utama sih sebenarnya, salah satu faktor yang menunjang adalah kemajuan teknologi di sana gitu. Walaupun kita juga bisa memberikan aspek tradisional atau kearifan lokal dengan mengembangkan budaya tradisional di sana, tapi kalau kita ditunjang dengan teknologi pun juga semakin lebih bagus kalau menurut saya sih. Ya, jadi sudah terang sekarang bahwa menurut Fajar yang dibutuhkan adalah infrastruktur bidang teknologi, apakah satelit ataukah pemancar BTS ataukah piranti-piranti pendukung yang meliputi supporting system dan infrastruktur yang menjadi pendukung dari kreativitas jika seseorang ditempatkan di sana. Nah,
ekonomi kreatif ini nampaknya yang akan menjadi semacam mercu, dan laron-laron akan berdatangan jika mercu itu sudah memancar di sana. Logika antara lampu dengan laron ini nampaknya amat cocok diterapkan untuk orang model orang Jawa. Orang Jawa, orang Madura, orang Bali yang padat penduduknya ini, mereka punya stereotip, di mana ada gula, semut di situ akan datang. Di mana ada lampu mercu berpendar, maka laron akan datang dengan sendirinya. Sehingga tidak perlu digiring-giring melalui program transmigrasi, tidak perlu dirayu-rayu untuk melakukan migrasi ataupun hal sejenisnya terkait dengan mobilitas penduduk antar kawasan. Nah, saya ingin mengarah ke ini pemerataan ekonomi, tapi bukan pemerataan ekonomi berdasarkan horizontal, lebih ke arah ini umur. Kita tahu bahwa tenaga kerja Indonesia itu sampai mau bekerja ke luar negeri itu salah satu hambatan yang mereka temui karena di dalam negeri mereka kesulitan mencari nafkah akibat kurangnya sektor permodalan jika mau melakukan entrepreneur. Nah, di lain pihak ada demografi penduduk produktif, usia produktif yang melimpah. Tapi mengapa perbankan tidak percaya dengan penduduk-penduduk yang usia produktif ini untuk memberi pinjaman berupa modal sehingga mereka bisa melakukan entrepreneur? Saya pikir ini harus dipecahkan. Nah, untuk memecahkan ini ada sebuah guyonan ya. Orang tua itu punya banyak pengalaman, punya banyak uang karena telah menabung, tetapi tidak punya energi. Itu orang tua. Saya ulang ya, orang tua itu punya banyak pengalaman, arif bijaksana, punya banyak uang karena sudah menabung sejak muda, tetapi tidak punya energi, tenaganya sudah loyo. Nah, sekarang orang dewasa punya energi, tidak punya waktu, punya uang. Sekarang orang muda punya banyak waktu, tidak punya uang, punya banyak energi. Nah, demografi berdasarkan usia semacam ini yang harus dikombinasikan dengan jeli oleh pemegang otoritas. Selama ini orang-orang tua yang telah menikmati hari tuanya itu dengan ongkang-ongkang kaki, mereka tak punya energi untuk bekerja lagi. Waktunya banyak, hanya ongkang-ongkang energi. Tetapi orang tua berkelimpahan uang. Celakanya uangnya ini tidak diberikan kepada orang dewasa, tetapi ditempatkan di bank. Nah, orang dewasa ini yang seharusnya bisa digeber ekonominya lebih kencang lagi, itu jika ada suntikan modal. Dari siapa? Ya dari para orang tua tadi. Sehingga orang dewasa tadi yang saya katakan punya energi, punya modal, tetapi tidak punya waktu. Kalau diinjeksi modal dari orang tua, maka dia akan space-nya akan bertambah. Nah, ketika space bertambah, energinya habis, waktunya juga habis karena ada space yang bertambah. Nah, kekurangan space ini, ruangnya ini tadi akan disuplai oleh yang muda. Mengapa? Karena yang muda itu punya banyak waktu, punya banyak energi, cuman tidak punya uang. Kalau ini dikombinasikan, waktu anak muda, energi anak muda diinjeksikan ke orang dewasa, lalu uang orang tua diinjeksikan ke orang dewasa, maka saya yakin orang dewasa di Indonesia ini akan bisa melakukan putaran ekonomi lebih kencang lagi. Nah, manakala putaran ekonomi lebih kencang lagi ini nanti akan membuat lapangan-lapangan pekerjaan baru. Ini saya pikir yang juga harus dibenahi, karena selama ini menghubungkan demografi ansih hanya dengan lapangan kerja yang tersedia, ansih dengan hanya mobilitas penduduk horizontal, tetapi jarang sekali menilik demografi tetapi ditinjau dari keterhubungan antara usia dengan energi, waktu, dan uang. Ini yang jarang sekali
dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah. Nah, ke depan andaikan ini juga menjadi pertimbangan pemerintah di dalam membuat paket-paket kebijakan, khususnya perbankan yang selama ini menikmati uang orang tua, baik melalui tabungan asuransi pensiun maupun tabungan hari tua, itu maka akan bermanfaat bagi kelas dewasa. Kelas dewasa tentu butuh SDM, nanti anak muda lah yang akan mensuplai. Model demografi yang dihubungkan dengan usia, energi, waktu, dan uang ini akan ideal jika dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Sehingga dengan demikian tenaga kerja Indonesia diharapkan tidak perlu lagi pergi ke luar negeri, karena sejatinya Indonesia teramat lebih kaya dibanding luar negeri. Saya kira pembahasan petang hari ini saya akhiri sampai di sini. Madhab Semolowaru mengucapkan selamat petang. Wes patenono.